Selamat malam saudara, Konferensi Asia Afrika 2015 masih digelar hingga hari ini. Kami bicara masalah Konferensi Asia Afrika tidak melulu berbicara tentang delegasi, pertemuan, kesepakatan yang diciptakan dalam Konferensi Asia Afrika tahun ini. Tapi masih ada cerita-cerita menarik di balik Konferensi Asia Afrika. Di antaranya adalah gadis-gadis KAA dan juga preman yang terlibat dalam Konferensi Asia Afrika 2015. Selengkapnya ini dia. Konferensi Asia Afrika atau disebut juga Konferensi Bandung merupakan pertemuan negara-negara Asia dan Afrika dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika. Di samping itu, pertemuan yang digagas oleh 5 kepala negara ini juga mengusung semangat persatuan untuk melawan kolonialisme negara imperialis. Konferensi ini pertama kali dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955 dan diikuti oleh 29 negara. Pada pelaksanaan yang pertama tersebut, panitia memilih 10 gadis remaja untuk ditugaskan sebagai pendamping para kepala negara. Salah satu remaja terpilih adalah Popong Oce Junjunan, atau yang akrab disapa dengan Cepopong. Kala itu, Cepopong bertugas mendampingi kepala negara Mesir, Gamal Abdul Nasser. Anggota DPR yang sempat terkenal di dunia maya karena kehilangan palu saat memimpin sidang paripurna DPR RI ini punya pengalaman lucu selama perhelatan KAA tahun 1955. Dan ceritanya akan dibagikan untuk Anda dalam Kompasiana TV. Walaupun sambil nyium Cepopong tetap tidak boleh. Konferensi Asia Afrika tahun ini genap berusia 60 tahun. Dan perayaan puncak akan berlangsung di Kota Bandung. Beragam perombakan dan perbaikan infrastruktur dilakukan untuk menyambut 77 kepala negara dan menteri. Ridwan Kamil atau Kang Emil selaku wali kota pun turun tangan langsung menyiapkan kotanya agar terlihat rapi dan indah. Tak hanya itu, ia juga menunjuk seorang preman yang dikenal dengan nama Mang Komar untuk menjadi duta gotong royong dalam membersihkan kota Bandung. Yang bekerja banyak dari sipil, dari TNI, termasuk dari preman juga ikutan di belakang. Hadirkan ke studio Kompasiana TV gadis Konferensi Asia Afrika tahun 1955, Ibu Popong Oce Junjunan. Selamat malam, Ibu Popong. Dan juga preman yang disebut-sebut oleh Ridwan Kamil membantu dalam prosesi Konferensi Asia Afrika, terutama di penutupan ya. Kang Komar, selamat malam, terima kasih telah hadir di Kompasiana TV. Menarik adalah kita mengulik cerita dari Cepopong terkait dulu pernah menjadi gadis Konferensi Asia Afrika. Umur berapa waktu itu, Ibu? 16 lebih 4 bulan. 16 lebih 4 bulan, hafal banget ya. Iya, kan Desember Ya. itu 16. Januari, Februari, Maret, April. Terpilihnya gimana sih sebenarnya dari 1 dari 10 orang yang paling beruntung di Bandung waktu itu ya? Kok 1 dari 10 orang kumaha? 10 orang dari Ya. sekian orang. Jadi Cepopong Ya. 1 dari 10 orang yang beruntung itu. Betul, Gimana betul. cara terpilihnya waktu Nah, itu? kurang tahu milihnya terapa. Gimana? Tapi pokoknya waktu itu panitia meminta kepada Ibu Memed Sastra Hadi Prawira, minta gadis yang pinter bahasa Inggris, rek sombong ya Cepopongnya. Plus yang memang sering pakai kebaya. Sering pakai kebaya waktu dulu? Iya kan, kalau tidak pakai kebaya Setiap bagaimana hari bisa menunjukkan bahwa kita orang Sunda? Ya nggak bisa. Nggak setiap hari juga kan pakai kebaya? Tidak, tuh tiap hari mah emangnya zaman Kartini. Ya. Enggak ya? Nah, tapi pada event-event tertentu itu kami seneng pakai kebaya. Jago bahasa Inggris, sejago apa sih dulu waktu sampai terpilih Ibu sebagai gadis Konferensi pada Asia Afrika? saat Cepopong itu ujian nasional, dari kelas 3 SMP mau ke SMA, bahasa Inggris Cepopong 10. Wah, itu ya akhirnya dibikin lolos ya. Pasti, kan dilihat itu. Gitu. Karena bahasa Inggrisnya jago, bahkan nilainya 10. Terus Sempat kesulitan nggak waktu menjelaskan makanan-makanan khas Sunda tradisional kepada kepala-kepala negara? Ya, Susah? jadi kalau misalnya si kepala negara itu milih bandrek misalnya ya, nah, jadi kan dia tentu dia wonder kan, ya ini dari mana? Kita jelaskan bahwa ini dibuatnya dari coconut, kelapa,
pakai gula Jawa. Tapi Cepopong hari itu nyebut gula Jawa. Kenapa? Karena ini Cepopong bilang Sundanis Sugi. Jadi Gula Sunda. Jadi gula Sunda. Apa namanya di Bandung. Oh gitu. Terus disebut gula Jawa itu kan itu dari aren. Kan aren juga di Jawa Barat banyak. Kenapa disebut gula Jawa? Sebutnya gula Sunda aku Cepopong. Jadi itu gara-gara Cepopong mungkin ya. Jadi mungkin mengenalnya Sundanis juga. Sundanis juga. Baik, dari Kompasinar yang bergabung di aplikasi Google Hangout ada Mas Yuda Keling, Pak Irfan Syafari dan juga Pak Fajar Muhtar. Silakan kalau ingin tahu lebih banyak cerita dari Cepopong sebagai gadis konferensi Asia Afrika tahun 55 yang lalu, silakan. Karena Cepopong ini kan terkenal dengan celutukan-celutukannya nih. Apakah juga sempat nyeletuk waktu itu? Silakan Pak Syafri. Pak Irfan Syafri. Saya Irfan, jurnalis. Saya ingin nanya sama Cepopong. Mana mukanya? Kan waktu itu, ya, kan waktu itu masih SMA ya. Gimana sih anak-anak SMA pada masa itu melihat konferensi Asia Afrika? Apakah mereka semua tahu dan menyambut antusias gitu? Kan selama ini penulisan sejarah KA kan hampir mengabaikan tokoh-tokoh lokal gitu kayak Sanusi Arjadinata, mungkin banyak yang tidak tahu. Siapa itu Gubernur Jawa Barat, lalu Enok Wali Kota Bandung gitu. Apalagi cuma sekedar anak-anak SMA. Anak-anak remaja Bandung di mana waktu itu melihat konferensi Asia Afrika? Boleh cerita Cepopong, silakan. Baik. Remaja dulu sama remaja sekarang kan lain. Kalau dulu gimana? Yang dimaksud lain, jadi dulu itu kan komunikasinya juga susah, belum ada HP dan sebagainya. Nah, yang menyebabkan kita antusias itu karena kita itu harus ikut aubade. Berapa ribu orang apa itu? 10.000 orang ya. Dari semua sekolah diambil. Itu semua pakai baju putih-putih. Latihan 2 kali di Tegalega. Tegalega kan 10.000 orang. Nah, kemudian pada saatnya kita itu berbaris pakai baju putih dari sekolah masing-masing. Kurang lebih dari sekolah Cepopong waktu itu 3 km. Jauh juga jalan kaki, tapi seneng udah ya begal motor. Belum ada waktu itu ya. Belum ada begal motor. Seperti apa kemeriahannya anak-anak muda menyambut KA waktu itu? Ya, waktu itu karena ya kan kita kan mau lihat kepala-kepala negara. Iya. Walaupun dari jauh kan di tribun kan. Nah, itu jadi kelihatan semua. Dan untungnya lagu-lagu wajib pada saat itu sudah biasa dinyanyikan. Nah, kalau sekarang mah lagu wajib tidak terlalu diwajibkan ya, harus diwajibkan. Jadi pada saat itu latihannya tidak sulit. Masing-masing sekolah kemudian disatukan. Lagu-lagunya tuh Halo-Halo Bandung, semua lagu wajib ya. Negeri, Garuda Pancasila, kemudian apa namanya bendera merah putih. Nah itu semua jadi semuanya antusias ya menyambut KA. Betul. 10.000 orang. Kalau di Bandung sekarang angklung 20.000 orang ya. Nah itu yang menarik dari Cepopong seperti saya sebutkan tadi adalah celutukannya. Tahun 1955 juga sudah nyeletuk ya. Sudah apa? Sudah nyeletuk juga ya ke waktu itu adalah kayak hayang batuk yang batuk itu bisa minum udah puasa. Nah itu waktu itu celutukannya Cepopong ke Presiden Nasir waktu itu. Iya, begini. Kan beliau tanya, ya, ini apa? Karena dia itu tingginya 2 meter, ya. Kita cuman sampai pusernya. Udah aja. Ya kita ngomong tuh sambil tangga, begitu kan. Masa kita sambil begini? Kan pasti sambil nengadah. Ya, kan kalau terlalu lama kan jadi pegel. Jadi karena pegel terus saya nyeletuk. Aduh, menicangkel gitu. Pikir Cepopong, pikir saya dia nggak denger ya. Itu Cepopong, aduh, menicangkel. What do you mean? Ya tanya kan. Masa Cepopong harus bilang cangkel? Kan itu sopan kan? Apa yang dijawab waktu itu? Jadi Cepopong jawab teh, it's Sundanese language. The meaning is I'm so proud of you. Waduh, lesnya bisa banget. Jadi Nasrnya itu seneng kan? Ditepuk-tepuk dalam hati. Hampura. Waktu bertemu
tugas ini menariknya. Terus Cepopong ini membawa buku sama bolpen kemana-mana. Betul. Untuk minta tanda tangan apaan? Udah Semua? Dari Nehru, dari Chu Enlai, kan? Dari yang Bangkok teh siapa lupa namanya. Sekarang masih ada yang Singapura mah belum ada Lee Kuan Yew, kan belum merdeka negaranya, kan? Ngeliling-ngeliling dapat Pak, tapi sayang itu nggak tahu di mana. Nah, sekarang sudah nggak ada. Coba kalau ada. Kalau ada ya menjadi rame lagi. Jadi rame lagi. Baik, terima kasih Ibu Popong Oce Junjunan telah hadir di Kompasiana TV. Pasti juga harapannya untuk warga Bandung masih tetap seantusias waktu tahun 1955 sekarang ya. Yang penting ya, yang perlu saya sampaikan sedikit. Ya. Wali Kota Dada Rosada yang sebelum Pak Emil ini pada saat peringatan Asia Afrika yang ke-55, it means 5 tahun yang lalu kan. Nah, itu semua kepala negara yang hadir itu menanam pohon di Tegalega. Menanam pohon semuanya sekarang sudah bagus karena berbarengan sama Hari Bumi, non? Ya, Hari Bumi. Hari Bumi. Nanti ditunggu juga apa yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil ya. Terima kasih Cepopong. Nanti kami akan lanjutkan lagi perbincangan dalam Kompasiana TV karena ada satu yang masih belum ditanya soal preman yang disebut-sebut oleh Kang Emil berhati Hello Kitty untuk membantu Pak Ridwan Kamil beserta warga Bandung memeriahkan konferensi Asia Afrika. Sesaat lagi di Kompasiana TV.
Aku dengar tuh sempat kesulitan ya menentukan. Boleh lihat itu nggak apa-apa. Preman sakti berhati Hello Kitty kalau kata Kang Emil. Anda masih di Kompasiana TV dan kami masih mengulik cerita-cerita unik di balik Konferensi Asia Afrika 2015. Tadi sudah ada cerita dari Cepopong, mantan gadis Konferensi Asia Afrika tahun 1955, dan sudah ada Kang Komar, preman sakti berhati Hello Kitty, itu disebut oleh Pak Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, dan juga ada satu lagi tamu saya, Mbak Zahra, yang juga adalah pelukis dari Nelson Mandela, dan juga Pak Karno selalu perhelatan Konferensi Asia Afrika 2015 ini ya. Terima kasih telah datang di Kompasiana TV. Saya ingin ke Kang Komar. Kang Komar ini kan ceritanya katanya Pak Emil adalah preman sakti berhati Hello Kitty. Terus diajak juga untuk bisa mengumpulkan pemuda-pemuda Bandung mensukseskan nanti gelaran penutupan Konferensi Asia Afrika. Ketemu dengan Pak Ridwan Kamil gimana sih awalnya? Awalnya jadi relawan. Oke. Relawan yang artinya ya halus banget ini preman satu. Silakan. Ya lah kedatangan tamu yang begitu banyak, kita menerima mereka dengan sopan, santun, ramah, tertib dari segala jenis golongan, bahkan dari premannya sekalipun gitu. Jadi itu diajak Pak Ridwan Kamil atau Kang Komar yang mengajukan diri? Pada dasarnya saya relawan. Relawan ya. Tiba-tiba saya datang di lokasi, saya diajak muter sampai Pak Ridwan Kamil ke seluruh Bandung yang sekarang lagi dibuat. Apa yang ditunjukkan waktu itu? Proyek-proyek yang dibuat Kang Ridwan itu cukup bagus semua yang dibuat. Ajakannya seperti apa ke Kang Komar? Dia menunjuk langsung di depan forum semua dia menunjuk langsung. Kalau saya dijadikan jadi ambasador duta gotong royong. Duta gotong royong. Ambasador gotong royong. Tugasnya apa itu Kang Komar? Ya kalau saya sih melihatnya nggak terlalu bagaimana ya untuk kita sebagai saya merasa juga orang Bandung ya, karena Bapak sih juga orang Bandung. Ya ingin aja melihat kotanya bersih. Karena kebetulan secara utuhnya saya main di Preman Pensiun sebagai tokoh Komar. Di situ banyak frame-frame yang menunjukkan kota Bandung bagusnya seperti apa. Bahkan ada orang yang sudah mereka kerja di luar Bandung sampai ke luar negeri. Mereka kangen pulang. Karena ulangnya Kang Emil. Ulangnya bagus gitu. Dan itu menjadi tugas dia Kang Komar sebagai duta gotong royong ya. Ini dia. Kalau kita lihat foto-fotonya, nah dari Pak Ridwan Kamil kita lihat fotonya bahwa disebutkan oleh Pak Ridwan Kamil, warga Bandung dan para bebek tercinta, jangan lupa besok Minggu pagi kerja bakti terakhir sebelum KAA minggu depan. Ini adalah ajakan dari Pak Ridwan Kamil, disampaikan juga oleh Kang Komar ya. Nah, silakan kepada Kompasiana kalau ingin bertanya seperti apa sih sebenarnya Kang Komar itu menggerakkan pemuda-pemuda Bandung untuk bisa bekerja sama di Konferensi Asia Afrika ini pada hari Jumat besok ya, acara puncaknya. Silakan, Kompasiana, Pak Fajar atau mungkin Mas Yuda. Pak Fajar silakan. Pak Fajar.
Baik, Mas Yuda, silakan Mas Yuda. Untuk yang ingin ikutan gotong royong atau kita tinggal datang aja atau harus daftar lewat website atau gimana? Terus atau apa aja yang kita siapin? Apa kita harus bawa sapu dari rumah atau gimana? Mas Yuda tertarik nih? Ya kalau kan untuk hari sekaligus peringati Hari Bumi pengen juga ikutan. Masih kebuka nggak sih kan kalau orang lain mau ikut lagi terlibat secara langsung kayak Mas Yuda ini? Kalau untuk sekarang ini sudah enggak mungkin ya, karena memang sudah tertutup. Sekarang sudah di ring satunya sudah TNI dan Polri semua. Oh telat Mas Yuda kalau mau daftar sekarang nih. Kalau Hari Bumi kalau tadi pertanyaannya Mas Tapi Yuda. memang silahkan untuk bebersih kapan saja. Mudah-mudahan sih harapan saya sih nggak hanya sekarang aja untuk bebersih. Tapi ya untuk selamanya. Dengan selamanya kan berarti kan terkikis sama-sama di mana-mana kalau kan kita mau benar seperti itu bebersih terus. Jadi nggak apa-apa ya, di luar kota Bandung juga nggak masalah untuk datang. Nggak masalah, ya saya memberikan penyemangat buat teman-teman, yuk kita bersihkan kota kita. Artinya dengan bersihnya kota kita akan bersih dengan semua, apalagi dengan preman-preman turun semua. Ada yang semua preman turun, bener? Semua turun. Semua turun, nggak ada penolakan. Bandung itu silaturahim cukup baik. Jadi mereka dalam aliansinya pun benar-benar cukup kokoh juga, kuat juga, erat juga. Yang ingin tahu gimana caranya Kang Komar bisa menyatukan pemuda-pemuda Bandung, silakan. Mungkin Pak Fajar atau mungkin Pak Irfan? Pak Fajar silakan. Iya. Terima kasih nih. Rupanya terputus koneksi kita dengan Pak Fajar. Mungkin Pak Irfan ada pertanyaan atau mungkin tanggapan kepada Kang Komar. Pak Irfan? Sayang sekali sambungan kita dengan para Kompasioner di Google Hangout sedikit terkendala. Tapi saya juga ingin ngobrol dengan Mbak Zahra Zubaidah. Ini adalah perempuan luar biasa, umur 20 tahun. Tapi sumbangannya ke Konferensi Asia Afrika ini bisa dilihat oleh masyarakat luas. Ada melukis Nelson Mandela dan juga Pak Karno ya. Betul. Ya. Itu tidak terencana dan tidak terbayangkan sebelumnya kayaknya. Tidak. Dapat tugas ini. Iya, di luar dugaan banget ya. Gimana itu bisa sampai akhirnya karya Anda bisa dinikmati orang, bahkan ke delegasi juga melihat karya Anda? Insya Allah. Ya. Gimana itu? Jadi memang seperti yang udah disampaikan tadi, memang di luar dugaan. Tapi rencana awalnya memang pertama itu Zahra sempat dipertemukan dengan Pak Ridwan Kamil oleh Ibu Zahra atas dukungan juga orang tua dan doa dari keluarga. Hanya semata untuk mencari beasiswa. Hanya beasiswa kuliah. Ya. Kebetulan juga kan Kang Emil mungkin banyak koneksinya di terutama dia juga kan lulusan Kang Emil lulusan arsitektur, jadi mungkin setelah ketemu dengan Pak Ridwan Kamil menunjukkan hasil-hasil karya betul Zahra dan ingin langsung Kang saya mau ikut dong untuk konferensi Asia Afrika, ada omongan seperti itu nggak atau justru ditawarin? Tidak kebayang, kebetulan sekali alhamdulillah itu dipertemukannya sebelum KAA. Jadi awal Februari, jadi pada saat itu Pak Ridwan Kamil sangat kreatif sekali dan inisiatif langsung memberikan tugas kepada Zahra. Gimana nih, ini kan sebelum KA nih, mungkin dari kita sendiri beasiswa tidak ada gitu ya. Tapi saya bisa bantu kamu untuk kerja untuk saya, ikut bergabung dengan kegiatan KA, memeriahkan kegiatan KAA. Oke, nyangka nggak waktu itu ditawarin tugas seperti itu? Enggak, saya langsung karena alhamdulillah ini memang jauh di luar sangkaan dan memang bisa dibilang jauh lebih berharga daripada hanya menerima. Jauh lebih berharga dibandingkan mendapatkan beasiswa dari Kang Emil. Hanya beasiswa. Jadi Zahra dapat pengalaman dan juga kesempatan berharga lah, alhamdulillah. Pengalaman ini akan dibagi oleh Zahra kepada kita di Kompasioner TV. Usai jeda, tetap bersama kami. Pak Irfan, Mas Yuda, Pak Fajar, ini segmen terakhir. Monggo kalau mau nanya, saya bebaskan sekarang ini segmen ini. Mau nanya saya lebih banyak waktu untuk teman-teman di Google Hangout. Oke. Mau tanya ini sama yang menarik ya, Zahra. kalau saya mau kasih kisi-kisinya, ini sebenarnya Mbak Zahra cuma dikasih waktu 10 hari loh menyelesaikan gambar Nelson Mandela dan Pak Karno. Sementara untuk gambar Pak Karno justru lebih sulit daripada menggambar Nelson Mandela.
Itu cerita di balik Mbak Zahra nih. Mbak Zahra mau tanya dong. Apa? Pasti udah punya pacar atau belum nih kalau Yuda nih pasti nih. Tahu modusnya nih. Mbak Zahra suka nonton stand up komedi gak, Mbak? Modusnya kebaca nih Yuda. Kenapa yang dipilih Mandela sama? Nah itu nanti dulu yang dijawab sama Mbak Zahra. Iya. Kalau buat Kang Komar juga boleh loh, seorang preman yang memimpin. Ya. Lihatnya ke situ. Kita langsung ke balik komisioner di Google untuk bertanya terkait cerita-cerita unik di balik konferensi Asia Afrika, terutama pengalaman-pengalaman unik ketika menggambar Nelson Mandela dan juga Pak Karno, serta bagaimana mengajak pemuda-pemuda Bandung untuk aktif dan juga sebagai duta gotong royong. Silakan, komisioner. Wah, Yuda, silakan Yuda. Mbak Zahra, umur saya 20 tahun juga. Terus kenapa Yuda? Mau tanya, itu nanti setelah KA, lukisannya mau dilelang atau gimana? Mau dibeli sama Yuda? Belum tentu ya? Iya, saya cuma mau tanya aja. Oke, silakan. Lukisannya disimpan atau dilelang? Jadi memang lukisannya itu kan untuk dipakai keperluan KA. Zahra itu ditugaskan memang dipilih untuk melukis Nelson Mandela sebagai tokoh Afrika dan Soekarno sebagai tokoh perwakilan negara Asia. Nah, itu memang digunakan di luar 4 request dari Pak Ridwan Kamil ketika saat itu, dengan harapan Zahra bisa melanjutkan sekolah keluar. Tapi disimpan nggak sih? Karya pertama gambar Nelson Mandela dan juga Pak Karno itu sudah dipegang sama Pak Ridwan Kamil. Sudah dipegang sama Pak Ridwan Kamil ya, itu nggak boleh dibeli waktunya nih Yuda, atau jalan rencana dilelang ya? Kurang tahu. Oke, silakan kepada Pak Irfan atau juga Pak Fajar. Pak Fajar nih sepertinya. Iya. Punya pertanyaan, Pak Fajar silakan. Bagus. Untuk Zahra nih, kenapa yang dipilih Mandela gitu ya? Tokoh Afrika kan yang saat itu lebih hebat mungkin Abdul Nasir. Itu pertama. Kang Komar, harapannya untuk warga Bandung nih, Bandung kan sudah bersih, bagus gitu ya, khususnya ring 1 itu. Apa harapannya nih untuk warga Bandung? Oke, silakan. Jadi memang seperti yang sudah disampaikan, Mandela itu sebagai kayak perwakilan negara Afrika. Jadi itu pun sudah permintaan dari Pak Ridwan Kamil sendiri. Itu saja sih Zahra sebagai yang diamanahi mengerjakan apa yang ditugaskan. Meskipun waktunya mepet ya. Meskipun waktunya mepet. Kalaupun hari ini gambar seluruh tokoh kayaknya lumayan bisa setahun. Dan katanya lebih susah menggambar Pak Soekarno daripada menggambar Nelson Mandela. Betul, ya. Iya ya? Iya. Karena warna kulitnya ya? Karena referensi foto kan memang lebih baik dari yang bisa resolusi tinggi, yang bisa memang di zoom out supaya dapat hasil yang maksimal dan lebih detail. Jadi kendalanya yang mungkin di situ juga kendalanya. Kalau Kang Komar, dari pertanyaan dari Pak Fajar, harapannya? Ya harapannya, ini kan sudah dibuat kota Bandung sebagus ini, secantik itu. Setiap taman-taman yang tadinya kotor, sekarang sudah membaik, sudah bisa dipakai untuk bermain anak-anak, kalangan dewasa, bahkan orang tua. Dan harapan saya yang paling penting dan utama itu yaitu kembalinya kepada masyarakatnya sendiri. Kalau masyarakatnya juga mau, kalau hanya yang membuat, yang membersihkan, gimana bisa bersih? Artinya masyarakat kan, harus juga ikut memiliki masyarakat Bandung. harus ikut eksis di sana, itu aja. Dan saya akan jempol dulu tuh Kang Emil, luar biasa. Bisa mengajak warga Bandung. Besok semua ada di acara penutupan konferensi Asia Afrika di Bandung? Insya Allah. Semua akan hadir. Nah, kalau ingin ketemu dengan Zahra dan juga Kang Komar, bisa langsung datang tuh ke acara utama ya, penutupan konferensi Asia Afrika di Bandung. Terima kasih Zahra, terima kasih juga Kang Komar telah hadir di Kompasiana TV. Terima kasih juga kepada Kompasianer. Ada Pak Irfan dan juga Pak Fajar telah bergabung hari ini. Saya Cindy Sustiarani undur diri. Kita akan ketemu lagi besok di Kompasiana TV.